Shalom, selamat datang di Gracecast, tempat kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan bersama saya Yudi. Mari kita membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Sebab hanya kebenaran yang akan membuat kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Hari ini kita tiba di episode terakhir dari seri keempat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Selama 5 episode terakhir kita telah belajar bahwa Allah menginginkan hubungan bukan sekedar agama. Kita berdoa sebagai anak kepada Bapa, belajar mendengar suara Tuhan, tinggal di dalam Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini kita akan menutup seri ini dengan belajar menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Ketika mendengar kata hadirat Tuhan, banyak orang langsung membayangkan suasana ibadah yang khusyuk, musik penyembahan yang indah, atau momen doa yang mengharukan. Semua itu memang bisa menjadi saat yang indah, tetapi hadirat Tuhan tidak terbatas pada gedung gereja atau waktu ibadah. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, hadirat Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan hadir, tetapi apakah aku hidup dengan kesadaran bahwa Dia hadir. Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang anak kecil berjalan di tengah keramaian sambil menggenggam tangan ayahnya. Ia tidak takut tersesat, bukan karena ia tahu jalan, tetapi karena ia tahu ayahnya bersamanya. Selama tangannya tetap menggenggam ayahnya, hatinya tenang. Begitulah kehidupan orang percaya. Damai kita bukan berasal dari keadaan yang tenang, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Firman Tuhan pada episode ini yang pertama diambil dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Firman kedua diambil dari Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman ketiga diambil dari Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Salah satu janji terbesar yang Yesus berikan adalah aku menyertai kamu senantiasa. Dia tidak berkata aku menyertai kamu hanya ketika kamu berdoa, atau aku menyertai kamu hanya ketika kamu berada di gereja. Dia berkata senantiasa. Artinya Tuhan hadir saat kita bekerja. Dia hadir saat kita bersama keluarga. Dia hadir saat kita menghadapi masalah. Dia hadir saat kita bersuka cita. Kasih karunia membuat kita tidak perlu mengejar hadirat Tuhan seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Di dalam Kristus Tuhan telah datang dan tinggal bersama kita melalui Roh Kudus. Karena itu kehidupan Kristen bukanlah mengejar kehadiran Tuhan, tetapi hidup dengan kesadaran akan kehadirannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Untuk pengaplikasiannya, mulailah membiasakan diri berbicara dengan Tuhan setiap hari atau sepanjang hari. Saat bangun pagi, ucapkan syukur. Saat bekerja, libatkan Tuhan dalam keputusanmu. Saat menghadapi tantangan, ingatlah bahwa Dia ada di sampingmu. Saat malam tiba, bersyukurlah atas penyertaannya. Hubungan dengan Tuhan tidak hanya terjadi pada jam doa. Hubungan dengan Tuhan berlangsung setiap saat. Grace Nugget untuk episode ini, hadirat Tuhan bukan sesuatu yang harus kita kejar. Di dalam Kristus, hadirat Tuhan tinggal bersama kita. Yang perlu kita lakukan adalah hidup dengan kesadaran akan penyertaannya. Mari kita berdeklarasi, aku percaya Tuhan selalu menyertaiku. Aku tidak pernah berjalan sendirian. Roh Kudus tinggal di dalamku dan memimpin setiap langkahku. Hari ini aku memilih hidup dengan kesadaran akan hadirat Tuhan, sehingga hidupku dipenuhi damai, sukacita, dan keyakinan kepadanya. Amin. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan seri keempat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kiranya kita semakin memahami bahwa kekristenan bukan sekedar menjalankan kewajiban agama, tetapi menikmati hubungan yang hidup dengan Bapa melalui Yesus Kristus dalam pimpinan Roh Kudus. Dari hubungan inilah lahir kehidupan yang penuh damai, sukacita, kasih, dan buah yang memuliakan Tuhan. Di seri kelima kita akan memasuki tema pikiran yang diperbarui. Banyak orang percaya telah lahir baru, tetapi masih hidup dengan pola pikir yang lama.
Dalam seri ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan mengubah cara kita berpikir, sehingga hidup kita semakin selaras dengan kehendak Allah. Kita akan membahas pembaruan pikiran, peperangan di dalam pikiran, damai sejahtera, dan hidup dalam kebenaran firman. Jangan sampai terlewat. Terima kasih sudah mengikuti seluruh seri keempat Grace Cast. Jika seri ini memberkati hidupmu, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu kasihi, supaya semakin banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan. Dan ingat, kasih karunia bukan hanya awal dari kehidupan Kristen, kasih karunia adalah cara kita hidup setiap hari. Saya Yudi, pamit undur diri. Sampai jumpa di seri kelima, pikiran yang diperbarui, tetapi hidup dalam kasih karunia, tetap berjalan dalam iman, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.